Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, mudah-mudahan. Oke, sekarang Ibu akan memberikan materi yang kedua. Kalau yang kemarin kamu sudah tahu apa itu perubahan sosial. Nah, hari ini Ibu akan berbicara tentang ciri-ciri perubahan sosial. Oke, sebelum Ibu lanjut kepada teori perubahan, arah perubahan, bentuk, faktor, dampak, dan difusi. Oke, nah sekarang kita lihat. Ciri perubahan yang pertama itu adalah berkelanjutan. Artinya apa? Berkelanjutan itu berlangsung terus-menerus. Jadi, ini saya terangkan juga dengan imitatif. Perubahan itu berlangsung terus-menerus, seolah-olah kita itu nggak berasa berubah. Tapi kalau kita lihat, misalnya ketika kamu SD dengan sekarang berubah enggak? Berubah. Saya kasih contoh. Waktu SD itu kamu ngegamenya itu pakai gamebot ya. Ingat, mungkin masih ingat, itu SD kamu. Tapi saat ini enggak. Anak-anak bermain pakai apa? Pakai HP itu sudah banyak permainan yang disajikan. Kalau di video Ibu itu bahkan ada bagaimana dia dari permainan tradisional, kemudian ada gamebot, kemudian PS2, PS3 sama yang sekarang orang sudah kalau kamu di rumah main dengan teman-teman. Kalau dulu orang bermain sepak bola itu ketemu orang dengan orang, sekarang kadang-kadang kamu hanya ngegame Messi sama Ronaldo. Tetapi apa? Mereka ketemu enggak, kamu hanya ngutak-ngutak baik. Pinter bal-balan tapi hanya diimajinasi, tidak melaksanakan. Ini yang namanya imitatif. Jadi berkelanjutan, terus-menerus. Kenapa? Tidak ada satupun masyarakat yang bersifat statis. Semua dinamis, semua mengalami perubahan. Oke, ciri pertama ini ya, berkelanjutan. Artinya apa? Mereka evolutif, dinamis, berlangsung terus-menerus. Yang berikutnya adalah imitatif. Seolah-olah kamu itu kadang nggak sadar kalau berubah. Tapi faktanya tahu-tahu, oh iya ya, saya dari dulu dan sekarang sudah berbeda. Permainan kamu dengan adik-adik kamu yang masih kecil, beda nggak? Beda. Nah, oke, yang ketiga adalah terjadi desorganisasi sementara. Desorganisasi sementara, perpecahan. Jadi, saya kasih contoh. Ketika ditemukan HP, misalnya, itu orang mungkin awalnya belum tentu bisa menerima. Kalau dulu orang berdagang, tadi saya kasih contoh, mereka ketemu orang dengan orang, kemudian uang. Kalau uang itu laku enggak, mesti ada rasa was-was seperti itu. Itu artinya apa? Terjadi desorganisasi keluarga, desorganisasi kelembagaan, bisa juga dalam keluarga. Contoh lain, misalnya pemilu. Pemilu itu dulu orang, maaf, kalau dalam sejarah, pemilu di Indonesia paling jurdil siapa tahu? Yaitu pemilu 55, yang datang hampir 97% dan jurdil sekali. Yang sekarang itu mungkin orang jurdilnya kalau dalam sejarah pemilu 55. Nah, itu pemilu orang sangat bagaimana antusias. Tapi sekarang mungkin banyak yang enggak datang. Nih, maka di sini ada desorganisasi sementara. Kadang tingkat kepercayaan. Contoh, kamu habis yang selama ini bertemunya sosiologi dengan Bu Tuti. Kemudian tiba-tiba dengan saya. Mungkin apa? Awalnya untuk menyesuaikan perlu waktu enggak? Butuh waktu. Mungkin Bu Tuti masih muda, cantik. Kalau dengan Bu Yayu kebetulan, ini gurunya rada kereng gitu. Meneng-meneng gitu nanti. Nah, itu contoh. Tapi saya sangat berharap kamu anak-anak yang luar biasa itu di memori saya. Anak-anak saya, siswa saya itu mudah-mudahan lebih baik dari saya ya tadi. Disorganisasi, perpecahan. Nek dulu awal itu orang gotong royong. Sekarang gotong royong itu arang. Jarang kita temukan. Jadi seolah-olah apa? Terjadi apa? Perpecahan. Bahkan kalau kita lihat yang saat ini terjadi,
Kalau Idul Fitri, orang itu akan apa? Dia bertemu, berkunjung, saling bersilaturahmi. Tiba-tiba harus hanya menggunakan fasilitas ini. Kenapa? Karena ada pandemi corona. Nah, ini mungkin orang, wah aku nggak mantep ya kalau nggak ketemu langsung. Yang menyebabkan apa? Orang kadang-kadang apa? Lupa apa? Protokol kesehatan. Sebenarnya bisa bertemu, tapi tetap jaga jarak, tetap berpegang pada protokol kesehatan, tetapi untuk semua itu agak-agak orang harus pelan-pelan, karena apa? Harus butuh sosialisasi. Banyak orang ditemukan di masyarakat sudah diminta pakai masker, ternyata banyak yang enggak pakai. Harus selalu cuci tangan, arang, makanya penyebaran untuk memutus itu juga susah. Itu contoh dari organisasi. Tapi nanti kalau sudah berlangsung lama, orang terbiasa. Itu yang dimaksud disorganisasi. Kemudian yang keempat, sebab, akibat, atau kausalitas. Contoh, kalau misalnya begini, dulu di Jogja itu belum ada jalan yang kayak ke Parangtritis, belum ada jembatan. Ke arah situ juga belum ada jembatan. Jadi jalan depan sekolah ini agak sepi. Tetapi ketika di sana dibangun jembatan, menjadi ramai toh, banyak truk lewat toh. Bahkan orang mungkin kecepatan kendaraannya juga berbeda. Kenapa? Karena jalannya mulus, kausalitas, sebab akibat. Sehingga di situ kalau kita lihat banyak tumbuh toko-toko, rumah makan. Kalau dulu enggak, karena apa? Yang lewat itu terbatas. Sekarang tidak. Orang lewat sini termasuk jalan agak ramai. Itu yang namanya apa? Sebab akibat. Oke. Contoh sebab akibat lain, karena dulu orang itu face to face, dia bermain menggunakan alat sendiri, otomatis anak-anak dulu itu kreatif, tetapi letek. Kenapa? Ceres gitu untuk bermain, apa godong kena. Apa pakaian anak-anak dulu kotor. Sekarang enggak. Bersih, kenapa? Karena alatnya bermain dibelikan, mobil-mobilan. Dulu mobil kan gawe dhewe, didorong, sekarang enggak. Baterainya siapa sing menang, sing paling apik. Itu contoh, makanya saya kadang-kadang pernah 2 keponakan saya bermain pakai mobil. Sing siji mangkel banget, orang menang-menang. Aku ya rasa ngandani biar dia berpikir juga. Kalau baterainya diganti ya engko menang meneh gitu. Tapi kan taunya anak-anak enggak, kenapa jadi mobilnya terseok-seok. Itu contoh ya. Ada sebab akibat. Yang kelima adalah penggolongan watak atau tipologis. Jadi artinya apa? Ketika kita berubah, harusnya kita itu bisa juga apa? Menyesuaikan diri. Kalau tidak, kita itu akan ketinggalan zaman. Misalnya saya pakem, mulang itu harus face to face. Faktanya apa? Tiba-tiba ada pandemi, orang terpaksa harus apa? Mungkin belajarnya online. Enggak harus bertatap muka dengan guru. Nah, ini apa? Watak kita juga harus bisa menyesuaikan agar terjadi apa? Keseimbangan, tidak terjadi disorganisasi. Oke? Hari ini kita belajar ciri-ciri sosiologi. Silahkan pelajari. Untuk berikutnya adalah teori perubahan. Tapi untuk teori mungkin besok 2 pertemuan, karena juga ada gambar. Dan ingat, teori silahkan belajar dulu. Kenapa? Karena teori nanti sampai SBMPTN, sampai UTBK, sampai Mandiri sering keluar. Kalau di sini mungkin hanya pada yang sudah disampaikan pada pengertian. Cirinya karena mungkin orang sudah dianggap mengerti jarang. Tapi ketika bicara teori, sangat sering keluar, hampir tiap tahun keluar. Oke, terima kasih, sukses selalu untuk kalian. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.